Hei, apa kabar, teman-teman? Hari ini kita akan mengulas film aksi thriller tahun 2025. Spoiler di depan, hati-hati dan jaga diri. Ray adalah agen Dea yang sedang menjalankan misi bawah tanah bersama rekannya, Andre. Andre bertanya tentang putranya Cody, tetapi Ray mengatakan bahwa sejak kematian ibunya, mereka telah berpisah. Cody, di sisi lain, membuat penampilan keren dengan mobilnya. Dia bertemu teman-temannya, Danny, Yvonne, Kyle, dan Jesse. Dia mengatakan bahwa ayahnya mengambil kunci mobilnya untuk menghukumnya, tetapi dia sudah membuat kunci cadangan. Ternyata semua orang tua mereka adalah agen rahasia, dan mereka diminta untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Tak lama kemudian, tim tiba di pom bensin, dan Ray keluar. Seorang pria keluar dan mengatakan bahwa mereka kehabisan bensin, jadi Ray perlu mencari tempat berhenti lain. Ray bilang dia cuma mau buang air kecil. Mereka terlibat dalam perdebatan sengit, tetapi tiba-tiba, pria itu mengeluarkan pistol. Tapi saat itu juga, Andre menembak nerf ke arahnya. Dia pingsan, dan sisa tim keluar untuk menyerang. Anak-anak memutuskan untuk menyimpan ponsel mereka lebih dekat, agar mereka bisa mendapatkan informasi terbaru jika ada sesuatu yang salah dengan orang tua mereka. Tepat saat itu, Cody memperhatikan gadis baru itu dan mendekatinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Teresa. Cody mencoba membujuknya, tetapi dia hanya menolaknya dan pergi. Tim menembak penjaga dan masuk ke dalam toko. Mereka membersihkan jalan masuk dan menemukan cara ke ruang bawah tanah. Semua orang turun, dan mereka mendengar gumaman berasal dari lantai bawah. Mereka menemukan anggota kartel mencoba melarikan diri dan menembak mereka, tetapi salah satu dari mereka berhasil melepaskan diri dan mulai berlari. Mereka akan mengikutinya, tetapi saat itu juga, Ray menyadari bahwa terowongan itu dipasang kabel. Dia meminta semua orang untuk lari karena pria itu akan meledakkan seluruh tempat. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi dia mengaktifkan detonator, dan tak lama kemudian tempat itu meledak. Mereka entah bagaimana berhasil keluar dan menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi saat itu juga, Padilla tertembak di leher. Anggota kartel mulai menembak dari perbatasan, dan Ray juga terluka. Mereka entah bagaimana berhasil sampai ke tempat aman, tapi sudah terlambat karena Padilla tertembak fatal dan menghembuskan napas terakhirnya. Jesse sedang di kelas ketika dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dia keluar dan menemukan ibunya dalam keadaan hancur. Mereka menangis terseduh-seduh mengetahui bahwa ayah mereka telah meninggal. Anggota kelompok lainnya juga mendapat kabar tersebut. Kelompok itu bertemu di tempat biasa mereka, dan Jesse menangis, berpikir bahwa dia tidak pernah mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Ray sedang di rumah ketika Cody tiba. Dia kesal karena Cody dihukum, tapi dia tetap keluar. Dia meminta Cody untuk tidak bertemu teman-temannya selama beberapa hari, karena mereka mungkin masih dalam pengawasan kartel. Tapi itu membuat Cody semakin gelisah, dan dia mengatakan bahwa dia berusia 18 tahun dan Ray tidak punya hak atas kebebasannya. Keesokan harinya, mereka menghadiri pertemuan keluarga Padilla, di mana semua orang dari kantor Dea telah bergabung. Natalia tiba di tempatnya di mana kakaknya, Benito, sedang menginterogasi para anggota. Dia mengatakan ada tikus dalam sistem yang membocorkan semua informasi intelijen. Dia mendekati seorang pria bernama Hector dan bertanya apakah dia tikus itu. Dia bilang dia tidak, tapi Benito memintanya untuk menembak saudaranya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Karena tidak ada cara lain, dia menembaknya, tetapi mereka tetap tidak dapat menangkap tikus itu. Ayah Natalia dan Benito, pemimpin kartel, hidup dengan bantuan alat medis. Natalia mengatakan bahwa dia ada di belakang mereka, dan mereka perlu bersembunyi. Tapi Benito menolak dan mengatakan bahwa dia adalah anggota terkemuka di El Paso, dan dia perlu mencari tahu siapa pengkhianat itu. Di sekolah, guru meminta semua orang untuk memilih pasangan untuk pelajaran kimia mereka. Cody berpasangan dengan Teresa. Dia mengatakan bahwa dia baru saja pindah dari San Antonio dan tidak punya teman di sini. Tapi Cody bilang itu tidak benar, karena dia adalah temannya. Ray dan Andre sedang berada di sebuah restoran ketika Hector tiba di sana. Ternyata dia tikusnya. Dia memberitahu Ray bahwa saudara perempuan Benito ada di kota, tetapi tidak ada yang tahu tentangnya. Dia kemudian mengatakan bahwa itu menjadi tidak aman baginya, dan dia ingin berhenti. Ray mengatakan bahwa dia akan ditempatkan di bawah perlindungan saksi, dan Hector pergi. Cody bertemu dengan gengnya, dan Jesse mengatakan bahwa dia akan pindah. Dia mengatakan bahwa uang pensiun dari Dea tidak cukup bagi mereka untuk bertahan hidup, dan mereka tidak punya pilihan lain selain pindah, meninggalkan seluruh kelompok dengan hati hancur. Cody menghadapi ayahnya dan mengatakan bahwa mereka harus mencari cara untuk membantu Jesse. Ray mengatakan bahwa mereka telah membuat GoFundMe untuk mereka. Cody mengatakan bahwa dia dapat membantu Jesse dengan uang yang mereka sita dari kartel, tetapi Ray mengatakan bahwa begitulah cara kerjanya.
Ray berbicara dari hati ke hati dengan Andre, dan dia mengatakan bahwa istrinya adalah orang yang menyatukan keluarga. Tetapi sejak kepergiannya, semuanya berantakan. Andre mengatakan bahwa Cody ingin bergabung dengan kepolisian, tetapi Ray mengatakan tidak. Dia mengatakan bahwa Cody adalah pemberontak tanpa tujuan, dan dia akan membunuh dirinya sendiri. Jadi dia tidak ingin putranya berada di dekat pekerjaan ini. Mereka sedang latihan gulat ketika Lizzie menyarankan agar Cody ikut bertanding. Tapi Ray menolak ide itu, membuat Cody marah. Mereka akan pulang ketika Andre menelepon dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan rumah jebakan dan memintanya untuk datang. Ray bertanya kepada Cody apakah dia ingin memeriksanya, dan dia setuju. Mereka tiba di tempat dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, mata Cody tertuju pada setumpuk uang tunai, dan sebuah ide muncul di benaknya. Mereka kembali ke stasiun, dan Ray masuk untuk rapat. Cody memanfaatkan kesempatan itu, dan memotret semua informasi yang telah dikumpulkan kantor. Seorang petugas memberitahu Ray bahwa tidak ada informasi tentang Natalia, bahkan gambarnya pun tidak ada. Tidak ada kemungkinan menemukannya kecuali dia ingin ditemukan. Mereka keluar, tapi Cody sudah kembali ke tempatnya sebelum itu. Cody bertemu temannya dan memberitahu mereka bahwa mereka akan merampok rumah jebakan dan menggunakan uang itu untuk membantu Jesse. Tempatnya agak amatir, jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk melakukannya. Dia akan mencuri senjata non mematikan dari ayahnya, dan Yvonne bisa menggunakan koneksi ibunya untuk mengirimnya dari akun anonim. Mereka agak ragu pada awalnya, tetapi akhirnya setuju. Ray sedang berada di restoran ketika Hector datang, tetapi dia tidak menyadari ada mobil di belakangnya. Ray menyerahkan perlengkapan pelarian itu padanya, tapi saat itu juga, anggota kartel menembaknya di kepala. Ray segera berlari keluar dan menembak mobil itu. Dia berhasil melukai mereka. Angel mencoba keluar, tetapi tertangkap oleh Ray, yang membawanya ke tahanan. Di ruang interogasi, Ray menawarinya dan mengatakan bahwa dia bisa memasukkannya ke perlindungan saksi, karena jika dia keluar, kartel akan membunuhnya. Karena tidak ada cara lain, dia mengungkapkan bahwa Natalia ada di belakang mereka. Dia menggunakan semua sumber dayanya untuk mengungkap identitas agen dia. Cody sedang bersiap untuk perampokan ketika Ray meneleponnya. Dia berbohong dan mengatakan bahwa dia ada di rumah. Mereka berhenti di depan rumah jebakan, seorang penjaga sedang duduk di luar, dan mereka menunggu dia masuk. Kyle bertanggung jawab untuk mengawasi dan menelepon 911 jika keadaan menjadi tidak terkendali. Danny menyerahkan taser kepada Cody dan menunjukkan cara menggunakannya. Penjaga masuk ke dalam, dan mereka bersiap-siap dengan helm penglihatan malam mereka. Mereka perlahan masuk ke rumah tanpa disadari kedua pria itu. Cody menembakkan taser, tapi meleset. Pria itu menerjangnya, dan mereka terlibat perkelahian, tetapi Danny segera menyetrum pria itu. Kyle mendengar suara tembakan dan mencoba menelepon 911, tetapi teleponnya mati. Mereka mencuri semua uang, tapi saat itu, orang lain masuk. Mereka juga menyetrumnya dan lari dari sana. Mereka semua masuk ke dalam mobil dan pergi, setelah berhasil menyelesaikan tugas mereka. Geng itu berkumpul, tetapi mereka hanya mencuri 497. Benito sedang berdebat dengan Natalia, yang mengatakan bahwa seseorang mengincar bisnis mereka. Mereka menemukan helm penglihatan malam, yang merupakan milik agen dia. Itu berarti mereka mencoba membalas kematian teman mereka. Keesokan paginya, rumah jebakan ditemukan terbakar menjadi abu. Tapi kedua pria itu telah dimusnahkan oleh anggota kartel. Ray mengatakan bahwa siapapun yang mencuri dari mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Cody dan Teresa sedang berkencan. Dia menyebutkan bahwa ayahnya tidak ada dalam kehidupannya, dan ibunya menjadi ibu helikopter. Cody mengatakan bahwa setelah ibunya meninggal, ayahnya menjadi sangat ketat. Dia hampir tidak punya kesempatan untuk bergerak sendiri. Kelompok itu berbicara dengan Jesse, tetapi dia masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cody mulai menyusun rencana lain. Dia meminta pertemuan, dan mengatakan bahwa kali ini mereka akan merampok kurir uang kartel. Seorang pria bernama Elvijo berkeliling dengan truk uang setiap hari dalam seminggu, mendistribusikannya kepada para dealer. Sisa geng setuju, dan mereka mulai merencanakan. Beberapa hari berikutnya, mereka mulai melacak pria itu. Van itu diikuti oleh dua penjaga bersenjata. Danny menyarankan agar mereka menggunakan senapan beanbag. Mereka kemudian memasang pelacak di van agar bisa melacaknya. Hari itu tiba, dan sesuai rencana, mereka mulai mengikuti mobil-mobil itu. Mereka menggunakan gas air mata, dan para penjaga keluar dari mobil. Mereka menembak para penjaga satu persatu. Danny dan Yvonne berkelahi dengan pengemudi, dan Yvonne pingsan, tetapi Danny segera menyetrum pria itu. Mereka kemudian masuk ke dalam truk dan pergi. Sopir mulai mengikuti mereka. Kyle membuka pintu belakang dan mulai menembaki mobil. Pengemudi kehilangan kendali dan menabrak. Geng itu tiba di sebuah lumbung tua dan mulai merayakan kemenangan mereka. Andre mendapat telepon yang mengatakan bahwa Elvijo telah ditangkap. Dia siap mengaku, tapi ingin perlindungan saksi. Dia memberitahu mereka bahwa beberapa orang datang mengenakan jas hitam dan merampok mereka, tetapi mereka tampaknya benar-benar amatir dalam pekerjaan mereka. Ray bertanya tentang Natalia, tapi
tapi dia sama sekali tidak tahu tentangnya. Meskipun dia mengatakan akan ada penyelundupan bir yang akan segera terjadi, dan dia bisa membantu mereka dalam hal itu, Benito sangat marah. Natalia berjanji bahwa dia berada di balik segalanya dan mereka akan mengungkap kebenaran. Benito berjanji bahwa begitu mereka mendapatkan detailnya, dia akan membunuh semua agen dan seluruh keluarga mereka. Cody mencoba berbicara dengan Teresa, tapi dia kesal. Dia bilang dia terus-menerus mengabaikannya, tapi dia berjanji tidak akan mengabaikannya lagi. Dia mengajaknya mendaki untuk menebus waktu yang hilang. Mereka berciuman saat matahari terbenam, setelah itu mereka kembali ke rumahnya untuk berhubungan intim. Setelah itu, dia mulai berkeliling rumahnya dan melihat foto Cody bersama seluruh keluarganya. Para agen sedang melacak aktivitas terbaru, dan mereka menduga bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh beberapa orang yang sangat tidak dewasa. Andre menunjukkan bahwa hal itu terjadi pada tempat-tempat yang mereka pantau. Ray menduga itu pekerjaan orang dalam, karena perampokan itu menonaktifkan pelacak yang dipasang dia sebelum mereka pergi. Mereka memutuskan untuk merahasiakan semuanya dari seluruh departemen sampai mata-mata itu tertangkap. Tepat saat itu, agen lain memberitahu mereka bahwa mereka mendapatkan lokasi Natalia. Seluruh tim membobol gudang, tapi tidak ada siapapun di sana. Mereka segera menemukan beberapa kamera merekam mereka dan langsung menutupi wajah mereka. Natalia telah membuka tempat baru. Dia menunjukkan foto-foto agen dia yang berhasil mereka dapatkan menggunakan jebakan kepada Benito dan mengatakan bahwa sekarang mereka akan memburu mereka. Ray pulang ke rumah pada malam hari dan mengatakan bahwa dia akan memberlakukan jam malam untuk Cody. Dia kehilangan akal dan mengatakan bahwa Ray tidak bisa menghancurkan hidupnya seperti ini. Ray mengatakan bahwa kartel tahu identitas mereka dan mereka dalam bahaya, tetapi dia belum siap mendengarkan apapun. Di tengah malam, dia mencuri kartu kunci ayahnya dan mengambil semua detail rahasia dari sana. Keesokan paginya, Ray mendapat telepon dari ibu Jessie yang mengatakan bahwa mereka telah menerima lebih dari $500.000 di GoFundMe. Ray sedikit curiga, tapi tidak terlalu memperhatikannya. Jessie kemudian menelepon temannya dan membagikan berita itu kepada mereka. Tak lama kemudian Cody tiba dan mengatakan bahwa dia siap untuk rencana selanjutnya. Danny mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan uang untuk Jessie, tetapi Cody mengatakan itu untuk mereka. Dia mengatakan bahwa mereka bisa mencuri uang itu dan meninggalkan El Paso selamanya. Danny mencoba memprotes, tapi dia mulai mengalami gegar otak. Dia tiba-tiba muntah dan pingsan. Kembali ke kantor, Ray mulai memeriksa rekaman perampokan. Dia memperhatikan bahwa salah satu anggota mengalami cedera di bahu kanannya. Danny telah dirawat di rumah sakit dan ibunya segera tiba di sana. Dia bertemu Ray di luar dan memberitahunya bahwa dia mengalami gegar otak. Dia bertanya bagaimana itu terjadi, tetapi Cody berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa dia jatuh dari tangga seminggu sebelumnya dan mengalami gegar otak. Dia kemudian masuk untuk menemui Danny, yang sekarang sudah sadar kembali. Dia bilang dia hanya melakukan ini untuk membalas dendam pada ayahnya. Dia bilang dia mencintai Cody. Setelah apa yang terjadi pada ibunya, dia menjadi takut kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki, dan itulah yang membuatnya bertindak seperti itu. Kembali di rumah, Ray sedang menonton rekaman pertandingan gulat Cody ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengalami cedera yang sama dengan perampok itu. Cody mendapat telepon dari Teresa, yang mengatakan bahwa ibunya telah mengundang dia dan ayahnya untuk makan malam. Dia setuju dan berjanji bahwa mereka akan datang. Ray berencana untuk menyergap truk pasokan bir bersama timnya. Cody punya rencana dan detail yang sama untuk mencuri uang dengan Kyle. Dia memperhatikan bahwa ada badai pasir keesokan harinya, dan itu akan menjadi kesempatan yang sempurna. Dia menelepon Teresa dan memberitahunya bahwa dia harus membatalkan makan malam. Tapi dia mengusulkan untuk menjamu dia dan ibunya keesokan harinya, dan dia setuju. Malam itu, dia memberitahu Ray bahwa dia telah bertemu Teresa. Dia bilang dia sudah mengundang mereka makan malam, dan Ray senang untuknya. Tapi dia bertanya tentang sumbangan besar yang diterima Jessie. Cody mengatakan bahwa dia pasti viral di TikTok, yang mungkin menyebabkan hal itu. Cody menceritakan rencananya kepada kelompok, tetapi Yvonne membatalkannya. Cody mengatakan bahwa itu tidak masalah, karena dia akan berhasil dengan bantuan Kyle. Mereka tiba di pom bensin keesokan harinya dan bersembunyi. Menjelang malam, seluruh tim dia tiba di sana. Tak lama kemudian, truk berhenti untuk mengisi tangki bensin. Cody mematikan daya dan bersiap untuk menyerang. Dia mengetuk salah satu anggota, tetapi menemukan bahwa truk itu tidak punya kunci. Kyle mencoba memeriksa saku pria itu, tetapi para agen mulai menembaki anggota kartel. Dan Kyle bersembunyi di bawah truk. Dia melihat ibunya dan segera bersiap untuk melarikan diri. Ray terlibat dalam perkelahian ketika akhirnya melihat Cody mengendarai truk menjauh. Dia terkejut sesaat, tapi segera menguasai diri. Andre mengatakan bahwa dia berada di belakang truk dan akan dapat menangkap mereka. Tetapi Ray memerintahkannya untuk membiarkan mereka pergi. Andre bingung, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menuruti seniornya. Dia hampir menabrak rel, tetapi tergelincir dan membiarkan mereka pergi. Kyle ngeri dengan seluruh skenario dan mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak pernah terlibat. Andre berhenti dan bertanya mengapa Ray membuat keputusan itu. Dia tidak punya jawaban, tapi Andre berpikir dia takut setelah kematian agen dia dan membiarkannya.
Cody tiba di lumbung tempat Yvonne menunggu mereka. Mereka bilang mereka benar-benar kacau. Mereka mengosongkan truk, tapi tidak ada uang tunai, hanya narkoba. Yvonne mengatakan bahwa itu bernilai sejuta dan mereka akan mulai memburunya. Cody berjanji akan memperbaiki semuanya dan mengambil koin milik kartel. Danny menelepon dan memarahinya. Cody akhirnya mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah lagi terlibat dalam hal ini. Ray menemukannya sedang tidur di malam hari. Dia melihat foto istrinya dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Keesokan paginya, Andre datang untuk berbicara dengan Ray, tetapi dia tampak benar-benar jauh. Dia pulang untuk mengobrol dengan Cody, tetapi teringat bahwa mereka sudah merencanakan makan malam. Tepat saat itu, Teresa dan ibunya tiba dan mereka membuka pintu. Ibunya tidak lain adalah Natalia. Dia memperkenalkan dirinya dan Lydia, dan Ray sama sekali tidak tahu tentang itu. Mereka mulai makan malam, tetapi tak lama kemudian Teresa pamit ke kamar mandi. Dia tiba-tiba mulai mengganggu rumah. Ternyata dia sudah terlibat dalam rencana itu sejak awal. Dia kemudian memperhatikan koin yang diambil Cody dan menyadari bahwa narkoba mereka ada padanya. Dia kemudian bergabung dengan keluarga untuk makan malam. Setelah ini, Natalia dan Ray terlibat dalam percakapan. Dia mengatakan bahwa Cody itu impulsif dan membuat keputusan bodoh, tapi dia anak yang baik. Setelah mereka pergi, Ray memberitahu Cody bahwa mereka harus meninggalkan kota selama beberapa hari. Kembali ke mobil, Natalia memberitahu Teresa bahwa sekarang mereka akan memiliki semua informasi yang mereka butuhkan. Tak lama kemudian, mereka menculik Danny dari rumah sakit. Cody mendapat telepon dari nomor Danny, tapi ternyata Teresa yang menelepon. Dia bilang mereka telah menculik Danny. Jika dia ingin dia hidup, maka dia harus membawa truk itu kepada mereka. Jika dia mencoba memberitahu ayahnya atau orang lain, Danny akan mati. Dia segera pergi ke garasi, mengisi bagasinya dengan banyak persediaan, dan pergi. Tapi saat itu juga, dua pembunuh masuk ke dalam rumah. Ray mendengar sesuatu dan bangun. Pembunuh itu menembaknya, tetapi dia berhasil melarikan diri. Dia mengambil senjatanya dan menembak mereka berdua dari bawah tempat tidurnya. Dia segera menelepon stasiun dan mengatakan bahwa penyamarannya telah terbongkar. Dia kemudian pergi untuk memeriksa Cody, tetapi dia hilang. Dia menerima pesan darinya bahwa dia telah pergi untuk bertemu Danny. Cody mengambil truk dari lumbung dan menuju ke lokasi. Ray mendapat telepon dari Andre, yang mengatakan bahwa Danny hilang dari rumah sakit dan tidak ada jejak Cody. Tepat saat itu, dia melihat topeng dan menyimpulkan. Dia segera memberitahu tim untuk melacak Lydia dan menuju misi. Andre mengatakan bahwa Lydia tidak lain adalah Natalia dan mereka tahu lokasinya. Mereka akhirnya akan bisa memburu mereka. Cody tiba di gudang, tetapi memperingatkan mereka bahwa dia membawa bom. Dia mengatakan bahwa dia telah membuat ramuan dan itu bisa menyebabkan ledakan. Teresa meminta semua orang untuk waspada karena dia pernah melihatnya melakukan hal-hal seperti ini di kelas. Dia kemudian mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan dia diterima di sekolah itu adalah karena mereka tahu anak-anak agen itu bersekolah di sana. Dia melihat kelompok mereka, tetapi semua kecurigaannya menjadi kenyataan begitu dia melihat dindingnya. Kru siap menyerang. Mereka memasang penglihatan malam dan mulai menembaki para penjaga satu persatu. Cody meminta mereka untuk melepaskan Danny, tetapi saat itu Benito tiba dan mengatakan bahwa dia hanya menggertak. Mereka akan menembaknya, tapi dia membakar bom itu. Semua orang bubar, tapi eksperimen Cody gagal. Para penjaga mendekatinya dan hendak menembak ketika para agen menembak mereka mati. Pertengkaran pecah di antara mereka dan Cody berlari untuk menyelamatkan Danny. Teresa dan Natalia menjatuhkan Danny ke udara dan mencoba keluar melalui terowongan. Benito berjaga untuk mereka, tetapi tertembak di kepala. Segera, para agen memusnahkan semua orang dan menuju terowongan. Natalia dan Teresa menyeret Danny keluar ketika Cody berada di belakang mereka. Natalia akan menembaknya, tetapi malah ditembak oleh Ray. Karena tidak ada cara lain, Teresa meninggalkan Danny dan melarikan diri. Ray tiba di sana dan mulai menampar Cody habis-habisan. Dia kemudian mengikat tangannya dan memintanya untuk memberitahu semua orang bahwa mereka berdua diculik dari rumah sakit. Tak lama kemudian, anggota tim lainnya datang dan bertanya tentang apa yang terjadi. Dia mengikuti naskah dan mengatakan bahwa mereka berdua diculik dari rumah sakit. Dia akhirnya memeluk ayahnya dan meminta maaf. Saat akan keluar, Andre memberitahu Ray bahwa anak-anak harus belajar dari kejadian ini, yang mengindikasikan bahwa dia tahu apa yang telah terjadi. Beberapa waktu telah berlalu sejak kejadian itu. Cody sedang bersama ayahnya di pertandingan gulat, dan kali ini dia mengizinkan Cody untuk ikut serta, dengan mengatakan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Teresa, di sisi lain, telah mengambil alih kepemimpinan kartel. Dia kemudian pergi ke ayahnya dan mencekiknya sampai mati. Kelompok itu pergi untuk bertemu Jesse, yang baru saja pindah kembali. Semua orang akhirnya masuk untuk reuni mereka, tetapi tanpa sepengetahuan mereka, Teresa telah mengikuti mereka ke sana. Dia siap membalas kematian keluarganya. Beginilah film berakhir. Jika Anda menyukainya, jangan lupa berlangganan untuk video lainnya.